daging kerbau atau di sini nyebutnya horbu ya. Ini daging kerbau nih. Rendang juga dari daging kerbau. Ini dong, wih, masak apa ini? Masak arsik. Oh, arsik. Banyak ini ikan masnya. Arsiknya nih tabuhian, Mbak. Luar biasa. Cerita Rasa, Sabtu 15 November, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Cerah ya? Glowing kan? Cuma mandi susu pakai ini nih. Baru, Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milknya bikin kulitku smooth. Almond Oilnya bikin moist. Wanginya manjain banget. Lihat nih, cerah, glowing. Dilihat dari mana aja. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja. Wingscare. Pulang kampung sempat beliin orang tua HP, ya mungkin diganti rezekinya. Sekarang saya sudah dimutasi di KRL Jabodetabek untuk menjadi masinis. Temukan kode unik di balik tutup botol Aqua, dapatkan hadiah miliaran. Hai. Putra bro. Hai. Oh no, first date nafas dia bikin trauma. Pakai Ciptaden Fresh Maxi Cool baru dengan Blue Gel Technology dari Jepang. Formula Break Zap usir bakteri penyebab bau mulut. Cool Blast and Extract Me nafas segar lebih lama. Fresh and cool-nya maksimal. First day jadi fresh day. Ciptaden Fresh Maxi Cool. Fresh and cool to the max. Lion. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar, setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adisti Larasati. Saudara, bencana tanah longsor terjadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Kamis malam. Sebanyak 16 rumah warga di 2 dusun tertimbun material longsor. 2 orang meninggal dunia. Diduga masih ada 21 warga lain yang saat ini masih hilang dan masih dicari, saudara. 16 rumah di Dusun Tarukan dan juga Dusun Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah tertimbun tanah longsor pada Kamis malam, saudara. 2 orang warga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 21 orang lainnya masih hilang dan masih dicari. Tim SAR gabungan dari BPBD Kabupaten Cilacap pada Kamis malam sudah melakukan pencarian terhadap korban yang diduga ini masih tertimbun dengan peralatan sederhana. Ini adalah visual pada Kamis malam di mana warga dan juga tim gabungan dari BPBD bahu-membahu untuk melakukan pencarian terhadap korban yang masih hilang. Dan ini adalah visual pagi hari ini, saudara, di wilayah Cilacap, Jawa Tengah, di mana longsor terjadi di 2 desa yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Sementara, saudara, tim gabungan dari BPBD Cilacap masih mencari ada 21 orang yang masih hilang diduga akibat tertimbun material longsoran, saudara. Pencarian korban masih terus dilakukan di pagi hari ini dengan masih menunggu alat berat. Banyaknya material longsoran berupa tanah merah menyulitkan warga dan juga tim gabungan untuk mencari adanya 21 orang warga yang masih hilang. Yang Anda saksikan adalah alat berat yang saat ini
akan dikerahkan untuk membantu proses pencarian terhadap 21 orang yang masih hilang diduga tertimpa material longsor, saudara. Sebelumnya pada Kamis malam, bencana tanah longsor terjadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dan longsor ini menimpa ada 16 rumah warga di 2 desa di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Upaya pencarian korban longsor di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap ini terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan menerjunkan sejumlah alat berat, saudara, di lokasi. 16 rumah warga dilaporkan tertimbun material longsor. 2 orang meninggal dunia, sementara 21 lainnya masih hilang dan diduga masih tertimbun material longsor. Menurut salah seorang warga yang selamat, saudara, sebelum terjadi longsor ini sempat terdengar suara gemuruh. Warga mengaku tidak mengira akan terjadi longsor. Pasalnya, saudara, wilayah ini tidak pernah terjadi longsor. Longsor diduga karena hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Cilacap sejak Kamis malam. Dan dari data Basarnas Cilacap, ada 46 jiwa yang terdampak. Dari jumlah tersebut, 2 orang meninggal dunia, 23 orang selamat, sementara 21 lainnya hilang. Setelah itu anaknya di dalam, saya nungguin dulu cepet itu yang pada luka di rumah sakit. Iya. Aku mah ada di luar, sempat lari ke sini, tahu udah rata itu. Siapa Pak yang kena? Yang ketinggal siapa Pak? Yang nggak ada yang tinggal itu. Anak tuh luka-luka tapi di rumah sakit. Sempat keluar, iya. Sempat lari ya? Iya, sempat lari, masih ada kesempatan lari, belum bruk itu belum. Itu tiba-tiba tuh ada itu Pak sebelumnya Pak? Tiba-tiba nggak tahu, soalnya sini nggak ada prediksi longsor, aman-aman saja yang diprediksi di sana. Oh, selama ini nggak ada? Nggak ada yang diprediksi sana, tapi ini kiriman dari sana, ini orang sini nggak ada yang waspada. Semalam itu sebelum kejadian itu dengar suara apa gimana? Ya kalau mau kejadian berapa detik itu seperti pesawat. Begitu. Saya malah apa ya itu, apa suara apa gitu. Gemuruh gitu ya. Iya, tapi gebruk-gebruk langsung kontan itu. Makanya yang lain nggak bisa menyelamatkan diri. Tapi sempat lari ya sini. Iya, saya kan di luar rumah. Anak yang di dalam cepet tungguin anak-anak yang pada ke ini kebentur-bentur itu. Pagi ini, saudara, kita akan pantau bagaimana kondisi bencana tanah longsor termasuk juga dengan proses pencarian terhadap 21 orang warga yang dinyatakan masih hilang di Cilacap, Jawa Tengah. Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Bayu Nur Sasongko melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Bayu. Bayu, bisa Anda informasikan bagaimana proses pencarian terhadap 21 orang yang masih hilang? Proses pencarian difokuskan di titik mana saja, Bayu? Iya, selamat pagi Adisti. Dapat kami sampaikan ya kepada saudara bahwa pagi ini tim gabungan dari Basarnas, BPBD Kabupaten Banyumas, TNI, Polri, dan para relawan sudah memulai melakukan upaya pencarian dan evakuasi terhadap korban longsor yang dinyatakan hilang saat ini adalah 21 orang. Alat berat sudah mulai dioperasikan untuk mengangkut bagian-bagian tanah yang dinilai cukup sulit dan cukup tebal, namun hingga saat ini belum menemukan titik terang adanya korban yang di bawah galian. Dan saat ini juga tim gabungan ini telah dibagi menjadi dua wilayah ya, karena ini luas sekali memang area longsoran, 2 wilayah, dan di wilayah itu juga dibagi lagi menjadi 4 titik yang kemudian akan menjadi fokus pencarian dari relawan dan tim gabungan tersebut, Disti. Oke, ini kan areanya cukup luas ya, ada 2 desa yang tertimbun bencana tanah longsor begitu ya, dan 21 orang lainnya masih hilang. Selain mengerahkan alat berat, apakah juga nanti akan dibantu dengan tim dari anjing pelacak K9 untuk
membantu proses pencarian terhadap 21 orang yang masih hilang, Bayu? Iya, iya saya luruskan 2 dusun, 16 dan 21 orang yang hilang. Saat ini memang kami belum mendapatkan informasi secara pasti anjing pelacak atau K9 akan diturunkan. Namun jikalau memang pencarian secara manual dan secara menggunakan alat berat dirasakan nantinya tidak menemukan titik terang, pastinya anjing pelacak dan alat-alat lain yang dapat berguna untuk membantu proses evakuasi dan upaya pencarian ini akan dikerahkan begitu. Oke, ada berapa alat berat yang dikerahkan untuk proses pencarian terhadap 21 orang yang masih hilang di sana? Iya, kalau di saat ini memang yang terlihat beroperasi masih satu alat berat yang telah beroperasi dan saat ini telah melakukan pekerjaannya. Namun kami sempat berbincang dengan tim dari Basarnas bahwasannya nanti akan ada 3 alat lagi yang akan disusulkan untuk membantu melakukan upaya evakuasi pencarian terhadap korban hilang ini. Begitu, Disti. Oke, berarti pagi hari ini baru ada 1 alat berat yang dioperasikan untuk mencari 21 orang yang hilang dan akan diperbantukan ada 3 alat berat lainnya yang masih di perjalanan untuk menuju ke lokasi. Tadi juga Anda menyebutkan ini kan ada 2 dusun ya dan areanya sangat luas sekali. Apa tantangan terbesar dan juga kesulitan yang paling yang harus dihadapi oleh tim gabungan, tim SAR gabungan untuk mencari 21 orang yang hilang ini, Bayu? Iya, memang tadi saya sempat berbincang juga dengan tim SAR, tim Basarnas ya, bahwa dalam lokasi ini sempit dan mungkin sehingga cukup menyulitkan alat berat untuk memasuki ke lokasi longsoran. Dan kemudian memang ketebalan material longsoran yang mencapai tadi disebutkan sekitar 6-7 meter itu cukup menyulitkan bagi tim untuk melakukan pencarian dan penggalian. Begitu, Isti. Oke, jadi tebalnya material longsor yang mencapai 6-7 meter inilah yang kemudian menyulitkan tim untuk melakukan pencarian terhadap 21 orang. Dan ini materialnya tanah merah ya? Iya, betul. Lalu bagaimana kondisi cuaca di sana? Apakah memungkinkan untuk bisa melakukan pencarian sampai sore atau kemudian hari ini terlihat mendung di sana? Iya, Desi. Kalau pagi ini memang cuaca mendukung sebenarnya untuk melakukan pencarian dan tim juga sudah bergerak bersama. Namun memang mendung sudah mulai datang dan kami juga tidak dapat memperkirakan ya kalau sampai sore nantinya seperti apa, kalau hujan turun atau seperti apa nantinya akan dihentikan atau mungkin ada tindakan lain yang akan dilakukan oleh tim gabungan ini, begitu Disti. Oke, Bayu, ini kan lokasinya ada di 2 desa ya yang tertimbun material bencana longsor dan ini kejadiannya pada Kamis malam atau malam tadi. Bisa Anda ceritakan apakah daerah ini berada di perbukitan atau di lereng atau seperti apa penyebab bencana tanah longsor ini, karena memang berada di pinggir sungai ataukah memang karena murni hujan deras yang mengakibatkan bencana tanah longsor ini, Bayu? Iya, kalau menurut keterangan dari warga setempat, ini kan memang di 2 dusun dalam 1 desa. Dusun ini memang ada berbatasan, dusun 1 dan dusun 2, yakni dusun Cibuyut dan dusun, ya saya lupa namanya satu lagi, memang berada di antara di sisi bukit yang cukup terjal juga, dan potensi longsoran sebenarnya memang ada di atas bukit, dan sedangkan 2 dusun ini sebenarnya tidak terlalu terancam. Yang terancam di atas bukitnya yang pernah timbul ledakan. Dan menurut warga juga kejadian longsoran ini terjadi secara tiba-tiba. Warga sendiri amat kaget. Warga selamat ya, dari kesaksian warga selamat itu kaget begitu mendengarkan suara seperti gemuruh, seperti suara
pesawat yang datang dan tiba-tiba saja rumah mereka ambruk dan si korban ini yang selamat dapat menyelamatkan diri dengan lari ke depan rumah. Begitu, Disti, suasananya. Oke, jadi bencana tanah longsor ini terjadi pada saat hujan deras juga melanda wilayah ini, Bayu? Ini setelah 3 hari setelah hujan deras, pas kejadian sebenarnya hujan itu turun dengan intensitas yang nggak cukup deras atau sedang-sedang saja dan malah cenderung sehari sebelumnya tidak terjadi hujan. 3 hari sebelumnya hujan besar memang mengguyur wilayah sini. Oke, Bayu, terkait dengan 23 orang lainnya yang selamat, mereka diungsikan ke rumah sanak saudara atau kemudian pemerintah daerah setempat ini membuka posko di sana? Iya, kalau dari informasi yang saya dapat memang dari korban yang selamat ini ada beberapa yang memang saat ini tinggal atau memang memilih untuk berada di tempat famili yang dinilai tempatnya lebih aman. Namun pihak desa Cibenying sendiri membuka posko pengungsian atau ini penyelamatan di balai desa setempat. Namun saat ini kondisinya memang belum digunakan, begitu, Disti. Oke, nanti kami akan update lagi dan memperbaharui informasi dari lokasi longsor di 2 desa atau 2 dusun di Cilacap, Jawa Tengah. 2 orang meninggal dunia, sementara proses pencarian terhadap 21 orang yang hilang diduga tertimbun tanah longsor masih dilakukan. Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV.